Selamat siang para mitra investor kolega yang terhormat, juga semua yang menonton dan mengikuti kami termasuk para haters. Halo semua, hari ini kami kembali bersama Anda di lokasi konstruksi Biro Desain dan Teknik Sovelmash. Kira-kira setahun yang lalu kami telah memberikan laporan dari sini. Saat itu belum ada apa-apa di sini, sebelumnya ada lubang pondasi di mana pijakan dibuat untuk kaca pondasi, tapi sekarang sudah ada bangunan di belakang kami, sebuah gedung. Setahun telah berlalu, perubahan yang besar atau kecil, bagaimana ya mengatakannya? Setiap orang punya ukurannya masing-masing. Bagaimana tahun ini berlalu? Mungkin menyenangkan, tidak begitu membosankan, tetapi tentu tidak bisa menyebutnya sebagai tahun yang mudah, karena memang semuanya sungguh tidak mudah dilewati. Namun kendala yang muncul dapat diatasi dan gedung ini terus dibangun. Uang para investor sedang digunakan untuk investasi. Apa yang sedang dilakukan ada di belakang kita, tepatnya di belakang saya. Ini merupakan sebuah pernyataan bahwa investasi sedang dilakukan di sini. Sebab seperti yang orang katakan, piramida telah dibangun sedangkan uangnya dicuri. Tapi dengan uang curian Anda tak akan dapat membangunnya. Tapi tetap saja ada penurunan. Kita sudah pernah membicarakan hal ini meski belum mendiskusikannya sampai tuntas. Kita pernah berbicara dengan sistem lisensi, entah bagaimana caranya. Tetapi saatnya telah tiba waktu untuk membicarakannya mungkin secara lebih terbuka tentang alasan penundaan secara parsial, karena lokasi konstruksi tanpa hal itu terlihat terlalu ideal bagi kita. Semua orang mengatakan bahwa di sini bersih, bagus, luar biasa, tetapi berapa biayanya? Di belakang saya Anda dapat melihat panel bagian administrasi, abu-abu gelap, abu-abu muda. Panel-panel ini menyebabkan keterlambatan dalam pemasangan struktur konstruksi. Mengapa? Karena pabrik pemasok mengirimkan panel ini, dengan hisapan. Apa maksudnya dengan hisapan? Ini tidak seperti yang Anda pikirkan. Ini agak berbeda. Fakta ini adalah bahwa teknologi penggerak di pabrik menyediakan penangkapan panel ini dengan cangkir hisap, dan beberapa gentleman tampaknya tidak melacak tekanannya atau lebih tepatnya ruang hampanya. Dibuatlah ruang hampa yang besar dan logam itu berubah bentuk sehingga menariknya ke sana. Hasilnya kerusakan di bagian permukaan, kecacatan di kulit luarnya, dan masalah lainnya. Butuh waktu untuk memecahkan masalah ini. Waktu yang cukup lama sehingga instalasi pun ditunda. Tapi seperti yang Anda lihat sekarang di mana bagian kaca akan ditempatkan, sebuah perancah telah didirikan dan bingkai mulai dipasang. Pekerjaan dilanjutkan, masalah telah teratasi dan kita pun maju lagi. Tentunya banyak permasalahan semacam itu, tapi mari kita pergi lebih jauh sekarang. Nah, kini kita telah pindah ke sisi lain dari bagian administrasi gedung dan kita bisa melihat apa yang telah kita bicarakan, yaitu kelanjutan dari pemasangan panel. Sampai hari kemarin telah terkumpul hampir 2 lantai. Gerakan ke atas sedang berlangsung dan hari ini atau besok tembok ini sudah akan selesai. Itu baru satu masalah yang telah kita bicarakan. Sekarang mari kita berbalik dan menuju ke masalah lainnya. Di sini kita akan temukan masalah kedua yang belum kami tunjukkan. Ini merupakan pencapaian dari perusahaan Alphastro yang paling terkenal. Dibuat begitu indah dengan pondasi untuk sumur komunikasi. Telah sebenarnya panggilan lubang pondasi untuk sumur komunikasi telah dilakukan, tetapi ternyata sumur tersebut runtuh karena menurut aturannya dalam kedalaman 2 meter atau lebih harus ditambahkan dinding lereng atau dipasang sekaligus bersama dinding lereng. Karena semuanya diselesaikan melalui satu tempat, maka pekerjaan pun dihentikan. Pekerjaan segera ditangguhkan sampai semuanya sesuai. Namun demikian jelas bahwa mereka mengangkat bata-batanya, membongkarnya, memanaskannya, dan mengeluarkannya. Mungkin muncul pertanyaan, mengapa? Apakah para teknisi akan membuat semacam jaringan? Disinilah pekerjaan dapat diselesaikan sampai tuntas. Inilah perusahaan Alphastro. Ingatlah para pahlawan ini. Beginilah cara mereka bekerja dan kali ini yang menyebabkan
penangguhan, tetapi mereka menginginkan banyak uang untuk jaringan tersebut. Dan kini saatnya berjuang dengan perkiraan, karena berdasarkan perkiraan telah disiapkan tahap pemindahan tanah. Tolong tunjukkan tanahnya untuk menghilangkan kelebihan tanah karena timbunan, maka akan dilakukan dengan pasir, dan untuk itu harga akan diminta adalah 1.000 rubel per ton. Saya tidak tahu perhitungan dengan harga seperti itu karena ekspor diukur dalam meter kubik, dan jika dikonversi ke meter kubik hasilnya adalah 1.750 rubel per meter kubik. Cukup menggiurkan. Kemudian mereka berkata, Dmitry Alexandrovich, apakah Anda tidak tahu? Kami sudah menetapkan harga yang ideal sesuai dengan harga pasar. Ini bukan pasar, ini tepatnya bazar. Hal-hal seperti inilah yang harus dihentikan di setiap langkah. Kami memiliki direktorat pembangunan modal di departemen kami untuk menyelesaikan semua masalah ini. Pertanyaan seperti ini juga bisa muncul dan muncul secara terus-menerus. Ditambah lagi, pembangunan ini dapat dilakukan berulang kali. Salah satu alasannya adalah ketika pekerjaan teknis ini telah diserahkan kepada pemesan, ditemukan penyimpangan besar dari salah satu pilar. Seluruh konstruksi pun dihentikan selama para pekerja astronom ini belum menyelesaikan semua pengukuran teknik dan belum membuktikan bahwa defleksi yang ada tidak berpengaruh pada kapasitas dukung beban konstruksi. Namun pemberhentian yang serius terjadi. Kemudian kisah-kisah berlanjut menceritakan tentang sesuatu yang lain. Ini bukan sekadar kisah, karena ini adalah kebenaran. Kebenaran itulah yang kami perjuangkan. Ini juga berlaku untuk hal-hal lain. Hal-hal seperti itu memang biasa terjadi, tetapi yang paling penting bukanlah bahwa adanya hal tersebut atau bahwa hal semacam itu tidak dapat dihindari, tapi yang terpenting adalah bagaimana cara mengatasinya. Dan tim rupanya berhasil menyelesaikan semua masalah ini. Paling tidak agar tidak ada seseorang pun terperosok ke dalam lubang ini. Sebenarnya ada banyak situasi serupa yang lebih parah, lebih menggenggamkan, tetapi semuanya juga dapat teratasi. Jadi jangan berasumsi bahwa semuanya mulus dan dilapisi dengan karpet. Tidak, tentunya ada duri, dan duri. Namun duri memang ada di mana-mana. Kita tetap harus terus melaluinya. Saat ini ada pertemuan besar di tempat itu. Semua pemimpin telah berkumpul, semuanya terlibat dalam menyelesaikan situasi persengketaan serta masalah yang muncul. Saya sangat jarang pergi ke sana karena jika saya pergi ke sana maka itu akan menjadi kata-kata terakhir saya. Saya bisa mengucapkan kata-kata terakhir. Hal itu akan ditindaklanjuti dengan tindakan yang sangat ketat. Tapi sekarang kita juga akan membahas tentang sesuatu yang menarik. Ayo kita ke atas. Lihat, sekarang kita berada di lubang yang disebut sebagai telinga Cheburashka. Untuk apa ini dibuat? Ini adalah pengeboran tanah yang dilakukan untuk memeriksa suhu di bawah sana. Pengukuran menunjukkan negatif, oleh karena itu sebelum menuangkan seluruh ruangan ini perlu dibuat pijakan beton, perlu dipanaskan karena akan mencair dengan sendirinya untuk waktu yang lama, dan ini akan menghambat proses konstruksi. Seperti apa pemasangan ini kita akan lihat bersama Anda sekarang. Ayo, ini mantelan yang sudah selesai. Ini dia tepat di hadapan kita. Suhu sudah diukur di bagian gedung utama. Rekan-rekan terhormat, perhatikanlah di hadapan kita. Ini adalah stasiun untuk memanaskan cairan pendingin. Pendingin melewati selang yang ditutupi dengan penutup ke area itu. Di sana di bawah penutup, jika dilihat lebih dekat, selang yang terletak. Bahkan sekarang kita akan mencobanya. Suhunya hangat, tanahnya memanas. Setelah tanah mencair di bagian ini, pemadatan akan dilakukan di sini. Setelah musim dingin dilakukan penimbunan kembali, isolasi termal di sepanjang kontur dan penuangan pondasi. Kita sekarang akan terus berjalan. Kita akan lihat bagaimana pijakan bagian gudang dibuat. Saya kira kami sudah menunjukkannya, tetapi sekarang bentuknya tampak sangat berbeda karena jika Anda melihatnya dari luar,
Sudah tanpa tirai, tanpa apapun. Nah, ini dia. Pijakannya sudah selesai. Kita akan bergabung di sini karena di sini juga suhunya diperiksa. Mari kita bergabung. Yang terpenting sekarang adalah kita memiliki kesempatan untuk terus bekerja secara paralel. Sekarang kita akan sampai di satu tempat yang sangat menarik. Ini dia. Sekarang operator akan menunjukkannya. Ini adalah tempat untuk memasang trafo. Dengan 10.000 volt akan menghasilkan tegangan rendah 0,4 kilovolt dan akan memasok daya. Anda bisa lihat, ini adalah setir yang akan menarik ulur gulungan. Adapun yang ini adalah 4 transformator dan di sana sudah ada juga perangkat switchingnya. Disinilah semua koneksi dibuat. Oleh karena itu, pijakan beton ini sudah memungkinkan kami untuk terus bekerja di sini secara paralel dalam pembentukan jaringan listrik langsung ke fasilitas kami. Hal ini sudah kami nantikan sejak lama agar dapat melaksanakannya sesuai dengan yang diharapkan. Kabinet sakelar untuk 10 kV telah dibuat dan dibayar, jadi trafonya sudah ada di lokasi. Sekarang mari kita beranjak dan melihat satu hal lagi yang menarik di gudang bahan yang berada di belakang gedung ini. Kami sudah menunggu lama sekali agar tempat ini dibereskan, tetapi ternyata gedung itu terus tumbuh dan gudang itu sendiri entah bagaimana tampaknya tidak berkurang. Kini operator akan menunjukkan pemandangan dari sini. Anda juga dapat melihat sekian banyak hal yang ada di gudang, mulai dari partisi, panel, hingga struktur logam. Semua ini masih belum dipasang di gedung. Sekarang kita akan naik ke lantai 3. Mari kita pergi. Mari kita naik ke lantai 3 bersama-sama untuk melihat apa aja yang tersedia di sana sekarang. Mari kita lihat sekian banyak hal yang ada di gudang, termasuk partisi ya, panel dan juga ya, termasuk struktur logam. Nah, kita sekarang telah naik ke lantai 3 dan Anda dapat melihat apa saja yang telah terjadi di sini beberapa hari ini. Papan skirting telah dipasang di bagian bawah. Sambungan pada partisi ditutup dengan platina. Platina telah ditempatkan di ambang pintu dan bukaan yang sudah berfungsi. Jadi semuanya di sini secara bertahap membuat tampilan akhir. Pada prinsipnya, setelah memasang papan skirting, kita sudah bisa mengisi lantai dan juga melakukan finishing. Sekarang operator kami akan lewat dan menunjukkan tampilan luar, dan saya akan diam sebentar.
Kita belum pernah ke sini sejak tahun baru. Saya mungkin pernah, tapi mungkin tidak bersama Anda. Sekarang bisa dilihat, inilah tampilan atapnya. Sebelumnya kita baru mengamati pergerakan di sini, di salju. Tapi sekarang kita sudah berdiri di atas atap yang kokoh tertutup. Jumlah pekerjaan tetap tidak signifikan, hanya sebagian besar di area gedung administrasi dan sebagian di gedung industri. Dari sini kita bisa melihat capaian besar yang dilakukan dalam setahun ini. Tentunya terlepas dari semua masalah yang ada dan terlepas dari semua ketidaknyaman yang muncul. Apa yang sudah terjadi, biarlah berlalu. Semua itu kini ada di masa lalu. Saya berharap, saya yakin bahwa lebih akan banyak kejadian menarik yang menanti kita di depan, seperti peluncuran fasilitas dan produksi perdana. Semua ini ada di tangan Anda, tetapi kami akan melakukan semua hal ini yang tergantung pada kemampuan kami. Tentang hal ini saya pikir sebaiknya saya berhenti bicara, karena operator akan menunjukkan sesuatu yang lain. Sampai jumpa, sampai bertemu lagi.